واجعلنا هادين مهديين إلى يوم القيامة يا رب العالمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآل كل وصحب كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Mukarram wal-Muhtaram Mudir PTQ Maqdis Al-Ustadz Syekh Al-Mubarak Saiful Islam Al-Mubarak, masyaallah, hafizahullahu ta'ala wa matta'ana bituli umri. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun DKM Masjid Al-Jabar, dan juga ada di sini dari pemerintahan, masyaallah, alhamdulillah. Wisudawan dan wisudawati, hafizakumullahu ta'ala wa baraka fikum. Jamaah hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Di sini bapak-bapak kok nggak ada suaranya ya? Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pagi hari ini di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya, disehatkan badannya, ya, di semua urusannya dan hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah saya ingin menjelaskan, ya bukan menjelaskan ya, mungkin kalau di sini sudah luar biasa ya, tapi sharing-sharing saja ya. Bagaimana pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Bagaimana Al-Qur'an menjadi jalan, ya, petunjuk bagi kita agar kita insya Allah masuk surga dengan selamat. Pengen masuk surga Ibu, Bapak? Pengen. Di sini saya kalau bertanya, ada nggak yang galau? Ada? Hah? Kok ibu-ibu doang yang jawab? Hah? Bapak-bapak nggak galau? Karena istrinya sudah mewakili kali ya. Ya. Jadi kalau kita pengen menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang nyaman, lancar, maka insya Allah Al-Quran lah, ya, kembalilah kepada Al-Quran. Baik, kita semuanya kita akan membuka surat Fatir. Bagi teman-teman yang punya Quran atau punya aplikasi Al-Quran di HP-nya, boleh buka surat Fatir. Saya akan membaca beberapa ayat dari surat Fatir. Dari ayat 27 sampai ayat 32. Dari 27 sampai 32. Atau yang punya aplikasi dengan terjemahan boleh juga dibaca dengan terjemahannya, ya. Sudah? Surat Fatir adalah surat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur.
Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. Ayat-ayat tadi membahas tentang Al-Quran, tentang orang-orang yang sering membaca Al-Quran, tentang orang-orang sikap orang ya terhadap Al-Quran itu sendiri seperti apa. Tapi didahului dengan pembahasan tentang mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Hendaklah melihat ya bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dari air yang bening ya, ini airnya bukan dari air hujan ya, tapi di sini ayatnya dari air hujan. Maka menghasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Kita nggak jauh-jauh, misalnya buah apel. Buah apel warnanya apa? Merah, yakin merah? Ada warna lain nggak? Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Merahnya juga ada merah yang agak pink, ya kan? Dan rasanya juga berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang asam ya, ada asam. Ada yang sepet-sepet gimana gitu rasanya ya, nano-nano. Itu baru kita bahas tentang apel. Belum lagi membahas tentang buah-buahan yang lain, membahas tentang sayur-sayuran, bunga, pertumbuhan-pertumbuhan yang lain-lain. Maka kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, itu tujuannya adalah apa? Agar kita bisa mengamalkannya. Lantas bagaimana kalau kita pengen mengamalkan Al-Qur'an lalu kita belum mengenal Allah? Maka di sini sebelum Allah Subhanahu wa taala memberi ciri-ciri orang-orang yang mau berniaga ya, yang tidak ada ruginya sama sekali ya, itu Allah mengajak kita untuk memandang makhluk-makhluknya. Baru bahas tentang air hujan ya, yang menghasilkan beraneka macam buah-buahannya atau jenisnya, tumbuh-tumbuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membahas lagi tentang hal yang berbeda, yang masih juga beragam macam, yaitu wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan juga di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ibu, warna gunung di Bandung apa, Bu? Bapak warnanya apa? Tidak ada warna. Warnanya kalau di Indonesia
ya rata-rata warna merah, warna tanahnya adalah merah. Kalau ke Mekah, warna tanahnya apa? Warna gunungnya apa? Ada yang hitam, ya kan? Ya, ada yang abu-abu, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ya, makin kita kenal Allah, makin kita insya Allah cinta dan mengagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ayat Al-Qur'an turun atau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, kita tahu bahwa ayat-ayat yang kita baca bukan surat biasa, ya. Bukan seperti baca koran. Tapi yang kita baca adalah kalamullah Subhanahu wa taala yang menciptakan berbagai macam jenis makhluknya. Lalu apalagi yang beraneka macam? Ya. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Manusia, ada enggak kalau ibu-ibu biasanya mau kulitnya glowing, ya, putih, ya. Tapi kalau semua warna kita sama, itu aneh juga, Bu. Ya. Putih gitu ya. Ya, aneh juga. Dan subhanallah kalau kita perhatikan, kalau kita lihat foto keluarga, kalau pas lebaran ya, walaupun ibu, bapak punya anak dan cucunya, itu enggak ada yang persis sama warna kulitnya, ya kan? Dan itu bentuk keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ada juga hewan ternak dan ad-dawab. Ad-dawab itu semua yang bernyawa, ya, kullama tadubbu fihi al-haya. Semua makhluk yang bernyawa, itu juga beraneka macam. Jenisnya, warnanya, subhanallah. Jadi Allah mengajak kita untuk bertafakur. Allah mengajak kita untuk bertafakur. Dan jangan jauh-jauh, dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Ya. Coba lihat di tubuhmu ini, dicermati, ya. Diteliti, dilihat ada apa? Ada mata. Mata fungsinya untuk melihat. Coba saya mau praktek, ya. Matanya dimerem, matanya merem, tutup. Dipejam matanya. Bisa melihat apa? Tidak bisa melihat. Coba dibuka lagi. Alhamdulillah. Bisa melihat banyak hal. Bermacam-macam warna, ya. Dan ada seorang, ya, yang ahli ibadah di kalangan Bani Israel waktu itu. Dia beribadah saja. Dan ketika dia pengen masuk surga, ya, dia mengatakan, ya, saya seumur hidup saya kerja saya ibadah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, timbangkan nikmat penglihatan, nikmatul basar, sama seluruh ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Maka farajahat ni'matul basar. Timbangan nikmat penglihatan itu lebih berat daripada amal ibadah seumur hidupnya. Maka Masya Allah, ya, Allah telah memberi kepada kita banyak nikmat, ya. Jangan jauh-jauh, ya. Nikmat bisa hadir di sini sudah luar biasa. Bangun pagi diberi nafas gratis, ya kan? Bisa bergerak, gak perlu peralatan-peralatan, gak perlu obat-obatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa berdiri tanpa dibantu, bisa berdiri tanpa alat-alat. Subhanallah, walhamdulillah. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Kenapa Allah mengajak kita untuk mengenalnya terlebih dahulu? Ada pesan di baliknya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Siapakah alim? Apakah dia yang bergelar profesor,
punya atau memiliki pendidikan yang tinggi atau apapun gelarnya, tidak. Dalam tafsir, al-alim walladzi amila bima alim. Ya. Yang mengamalkan ilmu yang sudah ia pelajari, khususnya ilmu agama. Ya. Sudah tahu ya bahwa ada Al-Quran, dalam Al-Quran ada peraturan-peraturan, ya diamalkan. Perintah-perintah Allah, ya diamalkan. Sudah tahu dalam Al-Quran ada larangan-larangan, ya dijauhkan. Itulah yang alim sesungguhnya. Dan coba kita cross check, ya cross check dalam hati kita, ya dalam perilaku kita sehari-hari. Apakah sesuai dengan Al-Quran? Apakah amalan-amalan kita sudah sesuai akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah dalam Al-Quran, luar biasa. Allah menekankan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan juga ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah. Apa jawabnya Siti Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Berarti apapun yang ada di dalam Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun harusnya seperti itu. Itulah bentuk taat kita kepada Allah dan bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mendapat ilmu, ya, ilmu yang menghasilkan kita mengamalkan, ya, alladzi amila bil ilmihi, ya, dan itulah yang menumbuhkan khasyah. Itulah beda orang yang mengamalkan hanya karena diperintah saja, sama orang yang mengamalkan karena dia mengenal Allah. Ada ibu-ibu mengajarkan anaknya, yuk salat, yuk salat, yuk salat, yuk salat kepada anaknya. Mungkin kalau ibunya tidak ada, dia tidak salat. Apa yang membuat anak ini terdorong untuk melaksanakan salat tanpa disuruh? Dia mengenal Allah. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Rasa takut kepada Allah itu bukan hanya takut masuk neraka, ya kan? Bukan, wah saya sholat takut masuk neraka, kalau enggak sholat pengen masuk surga. Bukan seperti itu. Karena al-khasyah di sini jauh, levelnya lebih jauh dari itu. Bukan hanya sekedar takut masuk neraka dan pengen masuk surga, tapi takut ditinggal oleh Allah. Itu sudah level takut kepada Allah yang sangat tinggi, ya. Mungkin motivasi ya takut masuk neraka itu tahapan awal. Tapi takut ditinggal oleh Allah, takut jauh dari Allah, itu sudah khasyah yang paling tinggi. Puncaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita pengen hadirkan khasyah ini? Yaitu di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat yang pertama, sering membaca Al-Qur'an. Innalladzina yatluna kitaballah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngaji, saya pertanyaannya beda nih. Hari ini siapa yang sudah membaca Al-Quran 1 juz? Angkat tangan. Halo? Halo? Ada satu ibu-ibu, bapak-bapak? Halo bapak-bapak? Gimana nih bapak-bapak? Tawaduk kali, tawaduk kurang. Bukan 1 juz lebih berarti. Ya. Yang hari ini sudah membaca 5 juz, angkat tangan. Ya siapa tahu tawaduk kayak gitu kan. Orang Bandung Masya Allah tawaduknya luar biasa. Ya. 1 juz tadi Masya Allah tadi 1 juz ada beberapa. Ya. Kita pengen akhlak kita menjadi akhlak seperti Nabi. Ya. Akhlak yang mulia. Terus kita malas baca Al-Quran. Gimana seperti itu? Pengen masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen.
Pengen mencari ridha Allah, pengen dapat ridha Allah, rahmat Allah, tapi kok malas baca Al-Quran. Ibu-ibu kalau buka HP, ya, buka Instagram, scroll, itu berapa lama? Lama ya. Mendengar musik, ya, nyanyi bisa lebih lama. Ya, ngerumpi, ya di sini mah insya Allah soleh-solehat semua, nggak ada yang ngerumpi, nggak ada yang ngegibah ini mah ahli salah insya Allah. Langkah pertama agar kita mendapat khasyah ini, rasa takut kepada Allah ini, dengan sering membaca Al-Quran. Bukan membacanya musiman, musim Ramadan. Ya, tadarus yuk bu, tadarus bulan Ramadan, hayu tadarus, lomba siapa yang paling banyak hatamnya. Setelah Lebaran sudah tidak buka lagi Quran itu. Sampai jumpa lagi Ramadan tahun depan. Enggak boleh seperti itu. Bagaimana kita pengen mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita, kalau kita ngajinya aja males, ya. Oke, hari ini sudah ngaji? Belum? Nanti insya Allah di akhir pertemuan ini, ya, saya akan kasih tips bagaimana kita bisa mendapat pahala membaca Al-Quran 30 juz setiap hari. Mau? Supaya semangat ya. Mau atau tidak mau? Ya semangat dong. Nanti saya pulang ke Cilegon lagi. Jauh bu kesininya ya. Alhamdulillah. Ya. Innalladzina yatluna kitaballah, sering-sering membaca Al-Quran. Di mana kalau kita lihat para ulama-ulama kita, kunci kesuksesan mereka, ya, kunci kecerdasan mereka, kunci keberkahan hidup mereka adalah yang pertama menghafal Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini, siapa yang berniat menghafal Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Niat, baru pasang niat. Niatkan dalam hati, tapi dia nggak apa-apa ditunjukin pakai tangan. Ya, saya bertanya lagi, nanti boleh kameramen atau tim dokumentasi foto nih, siapa yang angkat tangannya nih? Siapa yang berniat menghafal Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Alhamdulillah, Masjid Al-Jabar menjadi saksi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah langkah pertama mulai dari Masjid Al-Jabar, ya, menghafal Al-Quran 30 juz. Amin. Menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Ya, jangan bilang wah enak ya, ngafalnya masih usia muda. Kalau sudah tua itu sudah susah menghafal Al-Quran. Orang bilangnya harful fa sama gurunya fa, kita mah pak mulu. Jadinya minder. Tiap hari dimenerin, disalahin mulu sama guru, jadinya mundur. Malu bilang ngaji. Udah tua-tua baru mau belajar. Gak apa-apa. Sekarang mau buka baca Quran ya. Dulu dari mana? Dulu kemana? Gak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Bahkan sekarang banyak seperti kursus setelah COVID ya, Masya Allah, karena ada hikmahnya di balik COVID, banyak kelas online sekarang. Ada kelas, salah satu kelas yang saya tahu di Mesir itu, mereka membuka kelas bagi yang buta huruf, yang tidak bisa baca, itu kelas menghafal Al-Quran sambil mendengar, hanya diulang-ulang berkali-kali. Subhanallah. Karena apa? Karena Al-Quran itu gampang sekali untuk dihafal. Mau coba? Kita coba ya. Mau coba? Kan tadi kan sudah niat menghafal 30 juz, masa mencobanya aja nggak mau. Siap coba? Siap? Bapak-bapak siap? Baik. Kita menghafal
satu surah pendek, nggak satu surah sih, satu ayat aja ya. Kalau kita satu hari satu ayat konsisten menghafal satu hari satu ayat, insya Allah kita selesainya di jangka waktu 17 tahun ya. Ya jangan ketawa ya. Apa namanya, kalau kita berniat insya Allah Allah akan mudahkan. Karena menghafal itu Al-Quran itu mudah ya. Baik, kita akan menghafal awal surah Al-Waqi'ah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Idza waqa'atil waqi'ah. Ulang lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Hafal kan? Gampang kan? Udah. Karena Allah sudah menjamin menghafal Al-Quran itu mudah. Apa ayatnya? Ayatnya ada di surat Al-Qamar. Dan ayat ini berulang 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran. Fahal mim muddakir, apakah ada yang mengambil ibrah atau hikmah dari perkara ini? Dimudahkan, dimudahkan. Tinggal lagi ya bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih ayat ini tadi diulangin ya berbanyak-banyak kali ya. Sebanyak berapa? Mungkin di sini ada yang pemula yang pengen menghafal Al-Qur'an ya. Kunci menghafal itu hafalan mutkin ya, yang insya Allah tidak lupa sama sekali biiznillah, itu banyak-banyak diulang. Makanya setelah menghafal atau namanya ziyadah, ada namanya murajaah, ya kan? Murajaah. Murajaah itu tidak kalah pentingnya dengan menghafal. Ustazah, saya baca surat Al-Kafirun aja bolak-balik. La a'budu ma ta'budun, wala ana 'abidu ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma 'abud, wala Bagaimana saya bisa menghafal ayat-ayat yang panjang? Surat Al-Kafirun aja bolak-balik. Fokus, ketika menghafal itu harus fokus. Ketika menghafal harus fokus. Menghadirkan niat, kenapa pengen menghafal Al-Quran? Karena pengen dapat beasiswa. Oh, niatnya diluruskan dulu ya. Boleh itu pengen dapat jodoh, pengen dimudahkan rezekinya, pengen dapat beasiswa, itu bonus-bonus, tapi luruskan. Yang pertama adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita sudah untuk mencari ridha Allah, insya Allah ada bonus nanti memasangkan mahkota kemuliaan bagi orang tuanya. Ada nanti juga di akhirat memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah ditetapkan masuk neraka. Diajak masuk surga. Jadi bahagialah ya. Ananda-ananda hari ini yang wisudawan-wisudawati, antum memiliki banyak kemuliaan-kemuliaan yang dimana disebutkan dalam Al-Quran, yang juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya kalian saja, orang tua kalian mendapat keberkahan tersebut, keluarga kalian juga insya Allah mendapatkan keberkahan ini di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Jadi harus diluruskan niatnya. Terus habis itu banyak mengulang. Baca tadi idza waqa'atil waqi'ah tadi kita sudah baru 3 kali. Idealnya berapa? Kalau mau hafalannya top market top 1000 kali. 1000 kali. Ya. Seharian baca enggak selesai-selesai, apalagi kalau ayatnya panjang ya. Enak kalau idza waqa'atil waqi'ah ya. Bisa diulang 1000 kali. Tapi kalau ayat panjang bagaimana? Dan ini adalah metode yang sudah mujarab, sudah digunakan oleh saudara-saudara kita di negara Mauritania, di kota Syengkit. Di sana terkenal dengan ulama-ulama yang hafalannya kuat, bukan hanya Al-Quran, tapi di bidang apapun itu mereka
hafal, terkenal dengan kekuatan hafalannya. Karena apa? Ya dia yang diulang 1000 kali. Nah kita kadang-kadang sudah baru mengulang 3 kali sudah pede, sudah setoran ke ustadz atau ke ustadzah, ya kan? Ternyata setelah seminggu kok lupa ya murojaahnya, tapi seperasaan seperti hafalan baru, ya kan? Ya karena apa? Pondasi hafalannya masih lemah, pengulangannya masih lemah. Anggap seperti, kalau saya bisa gambarkan kekuatan hafalan itu seperti Lego. Lego kalau kita susunkan satu, ibarat satu ayat itu ziyadah. Kalau ada bola yang lewat, ya kalau bola ini bisa diibaratkan dengan mungkin malas murojaah atau murojaahnya yang kurang konsisten. Kalau bola ini menghancurkan tadi Lego yang kita sudah susun, kira-kira rusak nggak? Roboh nggak? Roboh nggak kira-kira? Roboh. Tapi kalau misalnya nih pondasinya kita kuatkan, satu kita ulang, terus kita baru nambah satu lagi, kita ulang satu sampai saking banyak ngulangnya itu menjadi bangunan yang cukup besar. Kira-kira kalau ada bola yang lewat, hancur nggak? Hancur nggak? Bisa jadi dia tidak hancur, bisa jadi dia hancur tapi nggak roboh. Ada orang-orang yang mungkin dia sudah cukup lama tidak murojaah, tapi kalau baca surat Al-Fatihah nggak keliru. Ada nggak baca surat Al-Fatihah keliru? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa ya? Nggak ada yang kayak gitu. Ya, nggak ada yang masih mikir-mikir apa setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau apa setelah Ihdinas Shiratal Mustaqim. Nggak ada yang mikir. Kenapa? Karena saking banyak mengulangnya. Saking banyak mengulangnya. Dan waktu yang kita habiskan untuk Al-Quran bukan sia-sia. Ya, Ustazah, saya kalau menghafal Quran itu kok susah banget ya. Ngelihat teman sudah hatam dalam 1 tahun, ngelihat teman sudah hatam dalam 2 tahun. Saya sudah 5 tahun tapi masih di situ aja. Gak apa-apa. Masing-masing punya prosesnya sendiri. Masing-masing punya prosesnya sendiri. Bahkan saya dulu pernah menghafal, sudah dapat 5 juz, stuck 5 juz 3 tahun. Gak nambah-nambah hafalan. Ya, karena malas lah, karena banyak faktornya. Ya, dinikmati aja prosesnya. Dinikmati prosesnya. Dan sambil kita mencermati apa yang membuat kita futur, atau apa yang membuat hafalan kita lemah. Karena juga hafalan ini kita harus jaga, bukan hanya saja dengan tikror, dengan perilaku kita harus jaga. Bagaimana kita mengaplikasikan Al-Quran sebagai akhlak dalam kepribadian kita. Ya. Dia penghafal Quran tapi masih pacaran. Dia suka hadir majlis-majlis zikir, majlis Quran tapi dia sering pacaran. Masih berbohong, pakaiannya mungkin pakaian masih belum tidak pantas. Nah bagaimana seperti itu? Jadi selain kita menguatkan hafalan, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, akhlak kita harus kita benah juga. Makanya innalladzina yatluna kitaballah, tidak cukup dengan membaca Al-Quran, ada wa aqamus shalah. Ya. Ada melaksanakan salat, menguatkan lagi hubungan kita dengan Allah. Ada juga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menguatkan hubungannya antara manusia sesama dengan berinfak, dengan bermuamalah dengan baik, secara terang-terang atau diam-diam. Apa tujuan dari itu semua? Apa tujuan kita mengaji Al-Quran terus-terusan? Apa tujuan kita melaksanakan sholat? Apa tujuan kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tujuannya yarjuna tijaratan lan tabur. Perniagaan atau perdagangan yang tidak ada ruginya. Sama sekali. Sama sekali. Ada orang yang menghabiskan umurnya dengan Al-Quran. Itu orang yang sangat mulia. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saking dekatnya dengan Al-Quran, meninggalnya pun dalam kondisi membaca Al-Quran. Subhanallah. Walaupun dalam kondisi terbunuh ya waktu itu. Tapi dalam kondisi membaca Al-Quran. Tahu, pembunuhnya tahu, ini waktunya Utsman membaca Al-Quran dan dia di dalam ruangannya.
dia datang membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman saking dekatnya dengan Al-Quran, gak baca Al-Quran musiman Bu, gak musim Ramadan saja. Tapi beliau menghatamkan Al-Quran per 3 hari. Berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. 1 hari 10 juz membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan banyak ulama-ulama kita seperti itu. Apalagi nanti di musim Ramadan atau di bulan Ramadan, semangat untuk membaca Al-Quran itu luar biasa. Tapi bukan berarti semangatnya hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan mereka meninggalkan Al-Quran. Tidak. Makanya dalam Al-Quran tadi, innal ladzina yatluna kitaballah. Sering-sering membaca Al-Quran. Sering membaca Al-Quran. Apalagi imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain mereka mendapat perniagaan yang tidak ada ruginya, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Tadi sudah berniat menghafal Al-Quran 30 juz. Qadarullah sebelum selesai 30 juz sudah meninggal. Sudah dijemput terlebih dahulu. Maka di hari kiamat nanti karena memang sudah niatnya yang tekad, ya, terus dia sudah melangkah, dia sudah mendaftarkan diri di PTQ Maqdis untuk murajaah, untuk menghafal. Dia sudah mulai setoran, walaupun baru juz 30, tapi insya Allah nanti di kiamat dibangkit dengan para penghafal Al-Quran 30 juz. Liwaffiyahum ujurahum. Apa artinya liwaffiyahum ujurahum? Yaitu di mana? Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Ada orang pengen bersedekah, pengen membantu bangun masjid. Bahkan dia berniat untuk membangun masjid. Tapi apalah daya, ekonominya hanya terbatas. Dia berinfak walaupun sekecil apapun, tapi di sisi Allah itu pahalanya seperti membangun masjid. Liwaffiyahum ujurahum. Allah yang menyempurnakan pahala. Dia pengen membantu saudaranya, tapi ya hanya bisa bantu sedikit. Tapi di sisi Allah sudah sangat membantu atau pahalanya seperti ya itu dia membantu secara full. Ya. Mungkin di sini juga ada untuk penghafal Al-Quran. Kita belum mampu menghafal Al-Quran 30 juz, kita dukung orang-orang yang yang di bidang Al-Quran, ya. Bantu kafalahnya, bantu untuk jajan santrinya, ya. Itu kenapa seperti itu? Ya karena insya Allah pahalanya disempurnakan oleh Allah. Ya. Seperti orang yang mempersiapkan takjil, ya, iftar shaim, ya, takjil untuk ketika berpuasa, untuk hari Senin dan Kamis atau untuk ayyamul bid ataupun di bulan puasa. Pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Jadi itulah, walaupun hanya ya sedikit, ya. Walaupun hanya segelas air, walaupun hanya 1 butir kurma. Tapi pahalanya dia mendapat pahala orang yang berpuasa. Jadi bukan seolah-olah dirinya berpuasa. Kalau misalnya nih 30 butir kurma berarti dia dapat 30 pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Jangan tunggu, kapan ya saya hafal Al-Quran? Kapan ya saya hafal Al-Quran? Saya sudah ada niat nih, tapi belum ada langkah. Belum ikhlas itu namanya, ya. Sudah ada niat, dikuatkan niat itu dengan mendaftarkan diri, cari mana. Tapi kalau sekarang nih di sini aja nih, di PTQ Maqdis, ya. Ini Masya Allah luar biasa, ya. Jadi Allah yang menyempurnakan pahalanya. Jadi walaupun menghafal baru juz 30, insya Allah dibangkitkan dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran 30 juz. Amin. Amin. Lantas bagaimana sikap orang-orang ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat-ayat berikutnya, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kami telah warisi Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Istafaina min ibadina. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran,
berdakwah dengan Al-Quran, ini adalah orang-orang yang terpilih. Adik-adik di sini yang sudah khatam atau mau diwisuda hari ini, berbahagialah. Antum dan antum semuanya insya Allah orang-orang yang terpilih. Maka ada 3 kelompok sikap orang terhadap hal ini, ada 3 kelompok. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih ini maksudnya apa? Seperti seorang punya atau penderita penyakit diabetes, ya. Lalu dokternya bilang kurangi makan manis-manis, kurangi minum sirup-sirup, ya kan, yang manis-manis. Lalu dia tetap aja makan yang manis, minum sirup-sirup, nggak berhenti, ya. Ketika dia ngedrop, salah siapa? Salah dokternya? Bukan salah dokternya, tapi salah siapa? Salah pasiennya sendiri. Itulah zalimul li nafsi. Sudah tahu Allah melarang durhaka kepada orang tua, dia durhaka. Walaupun dengan kata-kata uf, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya. Dia tahu, ya, kalau pacaran itu tidak boleh, ya. Apalagi sekarang kaum pelangi, ya, LGBT. Udah tahu Allah melarang, tapi masih melakukan. Itu zalimun li nafsi. Itu zalim terhadap dirinya sendiri. Kelompok yang kedua adalah faminhum muqtasid, ekonomis. Dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ya sudah, salat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, ekonomis, muqtasid. Dari kosakata iqtasadah, ya, ekonomis. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk dalam golongan tersebut, sabiqun bil khairati biiznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiq, ya. Saking semangatnya bukan tertatih-tatih tapi berlomba, ya, sabiq bil khairat, dengan kebaikan. Dia tidak mau baca 1 hari 1 juz. Apa itu 1 hari 1 juz? Kecil itu mah. 1 hari 5 juz membaca Al-Quran, Masya Allah. Dia tidak mau hanya puasa 13, 14, 15 ayyamul bid saja. Dia semangatnya puasa setiap Senin Kamis, Masya Allah. Bahkan ada yang puasa Siyam Daud alaihissalam, atau yaitu puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari, selang-seling. Dia tidak mau hanya qiyamul lailnya 2 rakaat, tapi dia pengen qiyamul lailnya 12 rakaat, 20 rakaat. Bahkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal 100 rakaat setiap malam. Masya Allah. Itulah sabiqun bil khairat. Dia tidak mau kalau ada di dompetnya 5.000 sama ada 100.000. Dia tidak mau infaknya 5.000, ya. Infaknya berapa? Jujur nih, jujur. Saya bertanya jujur. Kalau di dompetnya ada 100.000 sama 5.000. Yang di sedekah apa? Berapa? Ya, biasanya kalau itu ada kotak yang lewat itu kan. Nah, yang masuk di situ berapa? 5.000. Kan angkanya 5.000 sama 100.000. Jangan bilang 2.000 ya. Nah, biasanya nyari 5.000 atau yang lebih kecil, 500. Nah, jangan. Yang terbaik sedekahnya berapa? 5.000 apa 100.000? Salah yang bilang 100. 100 5.000, itu yang bagus. Lah ini baru buka dompet lihat 100.000 ya. Ya Allah, pengen hari ini, pengen sedekahnya yang terbaik, ya. Buka dompet ada 100.000, masih mikir ongkos pulang berapa, pengen ngebakso dulu di depan berapa, sambil minum jus jeruk berapa, adalah 5.000 lagi yang keluar. Jadi kalau terbesit dalam hati untuk berbuat kebaikan, ya jangan ditunda-tunda ya. Apalagi hal sedekah, ngaji, ya, itu jangan ditunda-tunda.
Sabiqun bil khairati biiznillah. Dia tidak mau sendiri. Ya, saya mengaji kok sendiri, saya ajak teman saya. Saya ajak tetangga saya ajak teman kerja saya ajak saudara saya. Ya, karena kalau kita masuk surga nanti kita nggak masuk surga sendirian. Masa masuk surga sendiri? Gak enak, gak ada teman ngobrol. Ya, di sini ibu-ibu hadir mungkin ada satu bis bareng-bareng ya insya Allah satu kelompok masuk surga bersama-sama. Ya, yang hadir di sini ya nggak sendirian, masuk ke surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sabiqun bil khairati dan diakhiri biiznillah atas izin Allah. Banyak di luar sana yang hartanya melimpah tapi belum terbuka hatinya untuk berinfak. Banyak di luar sana badannya sehat ya, fisiknya sehat tapi belum terbuka hatinya untuk membuka Al-Quran. Maka semua amal kebaikan yang Allah beri kepada kita itu atas izin Allah. Maka kita harus bersyukur. Ya, alhamdulillah. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya. Karunianya di dunia insya Allah banyak keberkahan-keberkahan dan di akhirat insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, seperti saya janji tadi di di bagian akhir ada tips menghafal atau bukan menghafal. Tips menghafal Quran tadi sudah ya. Tips menghafal Quran yang pertama adalah luruskan niat, yang kedua adalah banyak mengulang ya. Satu lagi dalam tips menghafal Quran harus dibimbing oleh guru. Ya, harus dibimbing oleh guru. Jangan gurunya YouTube. Ya, Syekh Google, Syekh YouTube, jangan ya. Harus ada guru. Kenapa? Kan bacaan saya sudah bagus. Tetap kalau masalah hafalan, masalah baca Al-Quran harus ada guru. Mungkin kita belajar teorinya dari YouTube, boleh kita belajar teorinya dari Google, tapi untuk mempraktekkannya harus ada guru. Ya, apalagi dalam masalah makharijul huruf ya, ada juga seperti kalimat-kalimat yang seperti majreha atau ta'manna yang ada ismamnya. Nah, itu harus ada guru ya, seperti itu. Baik, yang terakhir adalah tips bagaimana kita mendapat pahala membaca Al-Quran 30 juz setiap hari. Insya Allah mudah dan gampang, dan bunda-bunda dan ayah-ayah di sini usahakan dirutinkan, ya, dirutinkan. Dan kenapa saya bilang dirutinkan? Jangan bilang ya sudah kan kita sudah dapat pahala 30 juznya, buat apa kita ngafal Al-Quran 30 juz? Itu menjadi motivasi kita agar kita insya Allah lebih dimudahkan, ya, kita lebih semangat lagi, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas senilai ya sepertiga Al-Quran. Ya, nilainya sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, insya Allah sudah dapat pahala ya seperti kita membaca 30 juz Al-Quran. Yuk, sebelum kita pulang, kita baca bersama-sama 3 kali surat Al-Ikhlas. Yuk sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi kita berbagi ilmu, sharing-sharing, mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, ya, penyemangat kita dalam menghafal Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, mendekatkan kita kepada Al-Quran, dan itu menjadi jalan kita untuk apa? Untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tadi sudah janji ya? Sudah janji ya? Janji apa tadi? Menghafal Al-Quran 30 juz ya. Tinggal lagi insya Allah langkahnya seperti apa. Insya Allah di sini saya rasa tim dari PT Ki Magdis ini Masya Allah luar biasa ya. Mungkin bisa membantu atau bikin grup ya untuk bisa langkah awal untuk bisa sama-sama kita menuju surga melalui bab Al-Quran atau menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada kesalahan atau kekurangan maka mohon maaf, dan apabila ada hal-hal yang baik ya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.